Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada hari yang cerah ini, izinkan saya untuk memberikan tips dalam memilih senar pancing ya guys. Utamanya yaitu senar utama dan juga senar untuk settingan rakitan atau bahasa mancingnya itu leader. Karena pemilihan warna ini adalah bagian terpenting juga guys dalam kita memancing. Kali ini yang saya bahas adalah dalam hal memancing sistem Galatama ya guys. Galatama itu adalah seperti biasa mancing seperti biasa, tetapi seperti mancing lomba ya. Apabila kita dapat satu ikan, itu ikannya nggak boleh bawa pulang, hanya ditimbang dan kemudian dilepas lagi. Jadi pada umumnya empang Galatama itu ya menyediakan ikan-ikan yang monster gitu ya, indukan ya mungkin di atas 3, 4, 5 bahkan sampai 9, 10 kilo ada. Jadi kalau kita dapat ikan 1 atau 2 kilo itu cuman sebagai ikan rame guys, nggak dihitung poin aja. Pada umumnya di daerah Tangerang gitu ya, ini kita bercerita di daerah saya yaitu daerah Tangerang, kemungkinan Jakarta itu juga sama. Jadi kalau kita narik ikan yang berat 1 kilo, 2 kilo itu hanya masuk sebagai poin aja, dihitung poin gitu. Tapi yang monsternya, yang babon-babon gede itu barulah ditimbang. Atas dasar itu, maka senar utama dan leader itu berperan penting guys. Jadi kalau senar utama itu pada umumnya orang memakai warna transparan, warna putih atau warna bening ya pada siang hari. Nah pada malam hari akan menyulitkan warna-warna transparan itu karena tidak terlihat. Karena ini yang kita pancing adalah ikan yang monster ya, yang ukurannya besar. Maka dipakai beberapa warna yang sering adalah warna kuning ya, atau hijau begini. Hijau kuning ini ya, oranye kuning, hijau, merah ya. Untuk warna-warna pada siang hari itu adalah warna-warna yang smooth, yaitu warna misalnya coklat, biru begini atau putih ya. Jadi supaya gampang dideteksi sama mata kita kalau misalnya kita mancing malam terus ikan itu makan, ikan mas makannya begitu dia makan dia lari, maka kenur akan langsung tegang gitu guys. Nah itu pada kolam-kolam Galatama, kalau kita nggak ketahuan larinya ikan kemana, maka akan cepat nyangkut sama pemancing lain gitu, dan itu bikin masalah gitu guys. Untuk ini ya kenur utama ya. Sedangkan untuk kenur rakitan itu pada umumnya dipakai warna yang
transparan begini, hijau atau biru. Nah, ini kan smooth ya warnanya ya. Tapi pada umumnya juga di sini tuh dipakai warna-warna yang ngejreng begini atau ini. Karena sebenarnya ikan mas itu buta warna. Dia ini pengalaman saya pribadi ya. Ikan mas itu buta warna, baik ukuran maupun warnanya itu sama sekali nggak jadi masalah, guys. Dia karena lebih mengandalkan sungut ya. Sungutnya inilah yang sebenarnya yang memberikan reaksi rangsangan gitu. Jadi apabila ada umpan atau umpan yang kita bikin tadi itu beraroma, maka sungut inilah yang memberi sinyal untuk bisa dimakan. Jadi matanya cuma sekedar untuk misalnya dia harus pindah kemana, bukan untuk deteksi ini bisa dimakan atau enggak. Nah itu bedanya itu. Bedanya itu ikan mas lebih mengandalkan sungutnya dalam hal mau memakan ya atau menyedot umpan itu, dia mengandalkan sungutnya, bukan mengandalkan penglihatan. Itu bedanya. Memang pada kenur-kenur yang diameter kecil dan kail yang diameternya kail yang ukurannya kecil itu jelas akan berbeda, lebih cepat dimakan. Nah, tapi karena kita mancing ini mancing galatama yang ikannya monster, nggak mungkin kita mengandalkan kenur kecil, pasti akan berakibat ya begitulah, putus di tengah jalan begitu. Jadi memang lebih kecil kailnya, otomatis lebih cepat makannya karena dia enteng. Itu logikanya gitu kan, dia enteng, maka begitu diisap sama ikan itu langsung masuk ke dalam. Tapi akan merepotkan pada waktu nyopotnya karena umpan dan kailnya udah di dalam. Nah pada umumnya di Tangerang ini memakai benang-benang yang seperti ini, yang ngejreng, yang warnanya jos begini, dan sudah banyak dibuktikan bahwa benang-benang ini pun nggak ada pengaruh, guys, tetap masih bisa dimakan sama ikan. Justru pada mancing malam hari itu benang-benang ini lebih unggul. Kenapa? Mungkin karena di dasar itu penuh, di dasar kolam itu banyak lumpurnya, maka deteksinya itu dari warna apa, dari benang yang gede tadi kan mas tahu. Jadi begitu dia nabrak kenur, maka di situ akan ada umpan gitu, guys. Jadi dia nyarinya nggak asal dek aja kendor kenurnya, itu ikan mas tuh baru menabrak umpan ya, nyenggol. Gak lama kemudian dia akan mencari, oh ini sumbernya ada di sini nih makanannya. Gak lama kemudian baru kenur itu pegang gitu. Kayak kalau pemancing galatama selalu kan dia pakai timah, pakai main glosor ya istilahnya ya, dasar. Itu umpan dua atau tiga umpan itu semua ada di dasar. Satu gantung mungkin, kalau tiga ya, kalau dua itu kemungkinan ada di dasar semua posisinya gitu. Nah, itu ikan akan sulit mengetahui kalau misalnya dia terlalu ke atas dan dia main di bawah, maka dia akan menyenggol kenur ini. Nah lama-lama dekat ke umpan gitu, guys. Itu logika saya ya. Mungkin para angler yang lain, para galatama mania berbeda pendapat, yaitu boleh-boleh aja.
kita sama-sama mancing ya. Silakan dipakai tenur yang warna apapun yang kamu, karena warna itu untuk kita kan selera. Wah, warna ini terlalu ini, warna ini terlalu ini. Silakan, itu adalah hak Anda. Cuman logika saya saat ini yang berkembang di daerah sini itu begitu, di daerah Tangerang. Warna yang kontras, yang ngejreng, bukan ikan mas jadi takut, jadi justru sebaliknya. Untuk malam ya, saya anjurkan untuk malam itu perlu warna-warna. Silakan dicoba guys. Mungkin ada sedikit yang lain dari pendapat saya ini, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan si video saya ini berguna ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.